Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatri Alika dengan NIM 2300522013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode sampling. Yang pertama itu ada populasi. Jadi populasi itu merupakan semua objek yang akan diteliti. Contohnya seperti jika kita mau meneliti di sebuah sekolah seperti di SMA 1 Lubuk Alung, jadi semua siswa yang ada di SMA 1 Lubuk Alung itu merupakan populasinya. Contohnya di jumlah seluruh siswa adalah 2000 siswa, jadi populasinya adalah 2000 siswa. Yang kedua itu ada sampel. Jadi sampel merupakan perwakilan dari populasi. Contohnya jika populasi ada 2000 orang siswa, maka yang dijadikan sampel atau perwakilan itu hanya 20 orang siswa saja. Begitupun dari keuntungan dari sampel itu, yang pertama hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga. Karena kalau populasi kan diambil dari jumlah seluruh siswa, sedangkan kalau sampel itu hanya perwakilan saja. Jadi lebih menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat tenaga. Teknik sampling. Jadi teknik sampling adalah teknik atau cara yang kita pakai untuk memilih sampel dari populasi. Tujuannya agar sampel yang kita dapatkan tersebut mampu mewakili populasi dan mendapatkan hasil yang akurat dan tidak salah. Adapun jenis-jenis dari teknik sampling itu ada dua. Yang pertama ada probability sampling atau sampling acak, dan yang kedua itu non-probability sampling atau sampling tidak acak. Yang pertama, probability sampling atau sampling acak merupakan teknik yang dimana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Contohnya itu yang pertama ada simple random sample. Itu semua anggota populasi diundi secara acak. Misalnya seperti undian berhadiah secara acak. Yang kedua ada stratified random sampling, yaitu teknik sampling yang membagi populasinya berdasarkan kategori seperti kategori jenis kelamin ataupun kelas, dan kemudian kategori dari pembagian populasi tersebutlah yang menjadi sampel. Yang ketiga itu ada cluster sampling, yaitu teknik sampling yang dimana satu kelompok seperti kelas atau wilayah tertentu yang semua anggota kelompoknya itu akan menjadi sampel. Terakhir itu ada systematic sampling, yaitu teknik sampling yang sampelnya diambil berdasarkan urutan. Contohnya urutan setiap siswa yang berabsen ganjil. Yang kedua ada non-probability sampling atau sampling tidak acak, yaitu teknik sampling yang dipakai peneliti yang tidak bisa menjangkau semua populasinya atau harus memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya yang pertama ada purposive sampling, yaitu teknik sampling yang memilih sampling berdasarkan tujuan tertentu. Contohnya sampel siswa yang pandai menyanyi. Yang kedua itu ada convenient sampling, yaitu teknik sampling yang dimana samplingnya kebetulan bersedia menjadi sampel. Contohnya ada gerombolan siswa yang sedang berolahraga dan kita membutuhkan sampel orang yang sedang berolahraga. Jadi orang berolahraga itu bisa kita jadikan sebagai sampel. Yang ketiga ada kuota sampling, yaitu teknik sampling yang sampelnya berdasarkan kuota. Contohnya kita memerlukan 20 siswa yang berkacamata. Jadi di sekolah tersebut kita cari 20 orang siswa yang berkacamata. Yang terakhir itu ada snowball sampling, yaitu teknik sampling yang memanfaatkan relasi dari sampel. Misalnya awalnya kita menjadikan satu orang menjadi sampel, kemudian orang yang satu tadi itu mengenalkan kita kepada orang lain, jadi orang lain tersebut juga menjadi sampel kita, dan seterusnya seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.